lingkungan ya. Jadi anaknya jangan banyak dilarang, biarkan anak-anak bermain di luar. Kemudian untuk persalinan juga kita perlu mengedukasi bahwa sebaik-baik persalinan itu ya memang per vaginam ya, kecuali kalau misalkan itu pada kondisi medis tertentu yang itu tidak bisa dilakukan lewat vagina, maka itu bisa melalui persalinan secara sesar. Tetapi itu hanya jika ada indikasi. Karena sekarang kan banyak ibu-ibu zaman now gitu ya, yang pengennya lahiran tuh nggak mau ribet, nggak karena takut nggak mau sakit kontraksi dan sebagainya, pengennya disesar aja. Padahal repotnya lebih repot kalau sesar ya. Meskipun sekarang sudah ada beberapa metode sesar yang setelah lahiran berapa jam terus udah bisa jalan-jalan gitu ya. Tetapi kita tetap meningkatkan edukasi bahwa persalinan secara alamiah itu apapun itu secara alamiah itu lebih baik gitu ya dibandingkan dengan metode-metode yang lain, karena memang Allah sudah menciptakan semuanya itu sudah diatur bagaimana mana yang itu memang baik gitu ya, yang terbaik untuk umatnya ya. Sehingga kita bisa mengedukasi itu. Nah, terkait dengan orang-orang yang kalau itu memang punya suseptibilitas genetik tadi, ya maka kalau kita sudah tahu, misalkan dia memang manifest ya, manifest itu maksudnya dia memang tidak bisa makan kacang, dia tidak bisa makan apa namanya, makan alergen-alergen yang lain, maka sebetulnya ada beberapa proses yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan toleransi terhadap alergen tersebut ya. Misalkan dengan kita paparkan tetapi dari dosis yang bertahap sehingga nanti orang tersebut sudah bisa mencapai kemampuan untuk toleransi terhadap alergen tersebut dan sebagainya. Jadi memang yang pokok kalau misalkan kita sudah tahu kita alergi terhadap sesuatu adalah menghindari alergen tersebut. Ya, obat itu biasanya hanya untuk mengurangi efek dari pelepasan histamin oleh sel mast tadi. Ya, tetapi yang pokok adalah bagaimana kita meningkatkan kalau kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan potensi imunitas seseorang dari mulai dari kanak-kanak ya. Jadi tidak hanya mengobati, tetapi kita pencegahannya itu sudah mulai dari masa kanak-kanak. Jadi harapannya ketika kita sudah dewasa, potensi imunitas tubuh kita itu semakin baik. Termasuk tadi juga penggunaan antibiotik yang serampangan tadi ya, itu masih menjadi PR besar di seluruh Indonesia untuk penggunaannya. Meskipun dari asosiasi farmasis ya, itu sudah mulai memperhatikan itu ya, tetapi pada kenyataannya masih banyak apotek-apotek yang masih memperbolehkan pemberian antibiotik secara bebas gitu. Oh, ternyata kita sampai 15.10 ya, bukan 15.20 ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini juga sudah Ibu, azan besar ya. saya izin bertanya. Siapakah ini? Zahra, Mbak Zahra. Oh ya, iya. silakan Mbak Zahra pertanyaannya. Ibu tadi tentang yang alergen itu, yang tentang susu. Mhm. Mungkin di Indonesia ini banyak sekali produk-produk susu yang emang dibuat untuk anak-anak yang alergi susu sapi dan Hmm. susu kambing dan lain-lain. Dan Hmm. itu makanannya, susunya tersebut itu Mhm. diganti dengan susu kedelai. Ya, Nah, untuk susu kedelai itu apakah rendah protein alergen sehingga bisa mengurangi reaksi imunoglobulin. Mhm. imunoglobulin Mhm. E itu? Mhm. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Zara ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi eh, tadi ya terkait dengan alergi susu. Sama halnya dengan proses alergi yang lain, alergi susu tuh juga begitu ya. Jadi semakin awal pemberian susu formula atau susu-susu yang lain kepada bayi-bayi itu juga dia akan meningkatkan resiko intoleransi terhadap laktosa atau alergi terhadap susu gitu ya. Nah, kaitannya dengan apa yang ditanyakan tadi, apakah kalau misalkan kita mengganti
mmm, apa namanya, mengganti susu yang sapi atau susu formula yang lain diganti dengan susu kedelai, apakah itu juga akan tetap akan punya risiko alergi gitu ya? Akan punya risiko alergi jika diberikan atau seperti apa? Jadi jawabannya adalah bergantung pada komposisi dari, apa tadi, susu kedelainya. Tapi secara umum, susu kedelai itu mengandung alergen yang lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi, atau susu kambing, atau susu-susu yang lain, ya. Namun demikian, pada zaman sekarang itu sudah banyak, perusahaan-perusahaan farmasi yang memang membuat formulasi untuk, apa namanya, susu yang hypoallergenic ya, atau susu-susu yang, eee, apa sih, kadar alergennya itu rendah gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan pilihan karena, dikasih susu kedelai pun kadang ada yang bisa, ada yang tetap enggak, Mbak, gitu. Jadi itu bergantung pada keadaan masing-masing orang, toleransinya dia itu seperti apa terhadap, suatu bahan tersebut. Tapi secara umum, kalau pertanyaannya apakah susu kedelai itu punya, apa, kadar alergen yang lebih rendah? Iya, dibandingkan dengan susu sapi. Karena kalau susu sapi itu kan, satu itu memang dari animals juga ya, jadi binatang. Yang kedua memang dari segi kandungannya, alergennya memang lebih banyak. Mungkin itu bisa menjawab? Ya, tapi Baik, mungkin Ibu, terima kasih. poinnya adalah ketika kita melakukan edukasi nanti yang susu apapun yang paling baik, susu hypoallergenic apapun yang paling baik yang, tidak ada duanya di dunia ini adalah ASI ya. Jadi kita tetap, promote ASI ya, itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ibu, saya izin bertanya terkait yang alergen. Ya. Mbak siapa nih? Eh, Perkenalkan, saya Regita Mikela dari kelas C, Ibu. Mau izin Ya. bertanya, Ya. saya kan pernah dengar kalau alergen itu kan tiap orang kan masing-masing beda. Nah, saya pernah lihat juga di berita kalau ada eh, orang itu meninggal karena dia tuh eh, enggak sengaja mengonsumsi makanan yang dia tuh Alergi ya? alergi gitu loh, Bu. Iya, Mhm. betul. Apakah itu bisa menyebabkan kematian juga, Ibu? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa proses kita kontak dengan suatu alergen dan juga, respon yang gejala yang akan muncul di tubuh kita itu bergantung pada, satu, apa namanya, dosisnya, seberapa banyak alergen itu terpapar di tubuh kita. Yang kedua adalah, mmm, respon imun yang muncul dari tubuh kita. Ya, jadi karena kan tadi disebutkan bahwa reaksi namanya saja hipersensitivitas, berarti hiper ya. Reaksinya itu berlebihan. Nah, seberapa berlebihan reaksi imunitas tubuh kita itu akan berbeda. Jadi saya dan, Mbak Regita ya, kita sama-sama punya peluang genetik, kita sama-sama punya alergi kacang. Ketika saya makan satu kacang dan Mbak Regita makan satu kacang, itu responnya bisa berbeda. Bisa jadi saya cuma gatelan, bisa jadi Mbak Regita bisa sesak napas, ya. Nah, itu bergantung pada respon imunitas tubuh kita. Jadi kalau respon imunitas tubuh kita itu, eee, hanya sampai di lokal saja, misalkan, maka itu bisa, hanya di saluran cerna saja, misalkan nanti bisa mual, muntah, atau, misalkan kalau lokal di kulit, ya dia di kulit gitu ya. Karena reaksi alergi itu dia akan muncul di organ yang punya reseptor itu. Nah, sayangnya reseptor itu juga dimiliki di pembuluh darah juga. Di beberapa reseptor alergen itu ada di pembuluh darah juga. Nah, padahal pembuluh darah itu kan sangat penting untuk, sirkulasi tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan, misalkan tadi pembuluh darahnya jadi mengecil, suplai darah ke seluruh organ di tubuh kita itu kan juga akan berkurang.
Sehingga apa? Tubuh kita akan kekurangan suplai itu tadi. Nah, itu bisa menyebabkan tensinya menjadi turun. Kalau tensinya turun, nanti bisa apa ya? Tubuh kita tubuh kita kan jadi harus memprioritaskan yang mana organ yang harus mendapat sirkulasi duluan gitu ya. Nah, maka itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang sifatnya itu sistemik. Jadi yang itu tuh gejalanya bisa di seluruh tubuh kita. Nah, kalau itu di jantung sebagai organ yang vital gitu ya, atau di pembuluh darah, maka itu tadi dia bisa menyebabkan gangguan aliran darah di tubuh kita sehingga tubuh kita itu akan kacau, tekanan darahnya kacau, suplainya kacau sehingga apa? Sehingga itu bisa menyebabkan syok tadi, hilangnya kesadaran itu yang paling berat. Juga bisa menyebabkan sesak napas. Jadi seseorang kalau misalkan dia alergi, dia reaksinya ada di saluran napas, maka saluran napasnya bisa mengecil. Saluran napas yang bisa mengecil, dia bisa sesak napas banget. Nah, kalau sesak napas banget, tubuh kita bisa hipoksia. Kalau kekurangan oksigen nanti akhirnya bisa pingsan juga nanti. Mungkin itu. Sehingga itu tidak bisa disamaratakan ya, karena itu respon imunitas seseorang itu bergantung pada pembentukan imunitas sejak dia lahir sampai dengan saat itu. Begitu Mbak Regita, apakah bisa menjawab? Terima kasih ya Ibu atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah? Ini yang cowok cuma Mas Irham ya? Atau ada cowok yang lain lagi sebentar? Yang kelihatan cuma Mas Irham nih yang laki-laki. Iya Mas. Ada pertanyaan nggak Mas? Cukup Ibu. Cukup ya. Semoga bisa dipahami. Jadi itu ya kami kalau dari sisi kesehatannya menitipkan kepada teman-teman yang nanti akan menjadi pionir ya di masyarakat gitu ya. Untuk tadi meningkatkan edukasi terkait dengan pembentukan imunitas sejak lahir sampai dengan dewasa ya. Sehingga harapannya kalau sistem imunitas tubuh kita itu baik di masyarakat, maka otomatis kemampuan atau kerentanan terhadap suatu penyakit itu juga akan semakin rendah ya. Sehingga blog ini sebetulnya mempunyai andil yang sangat besar untuk teman-teman nanti bisa mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan ini sudah asar ya, mungkin teman-teman mau sholat asar juga, meskipun masih ada waktu 10 menit. Karena nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Tadi ada grup koordinator, sebetulnya nanti bisa dititipkan ke koordinatornya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Gitu ya. Ibu, Iya, untuk gimana Mbak? absensinya kan ini tuh dibagi 2 ya Ibu, yang tidak bisa Mm-mm. hadir itu nanti hadirnya nanti besok. Mm-mm. Karena Zoom, Meet-nya itu